Halo guys, jumpa lagi dengan saya di enam hari yang lalu. Saya pesan IM atau earphone ini langsung dari Cina menggunakan jasa Shopee karena penjual lokal saat itu belum ada stoknya. Lalu hari ini tiba, dan inilah KiKajet AK6X. Apa bedanya dengan AK6 yang lama? Terus bagaimana jika dibandingkan langsung dengan KZ EDX? Simak video selengkapnya. Saya mulai dulu dari boxnya. Cukup simpel dan kecil. Ini lebih kecil dibandingkan boxnya KZ EDX. Bagian depannya hanya ada logo-logo. Bagian samping juga sama logo dan ada tulisan Made in China. Kemudian belakangnya juga sama, ada logo-logo lagi dan tidak ada keterangan spesifikasinya. Jadi teman-teman bisa lihat gambar di samping ini untuk melihat spesifikasinya. Oke, langsung saja saya buka apa saja isinya. Boxnya berbahan plastik, mungkin ini dibuat sekaligus untuk case-nya. Cukup kuat dan pastinya lebih kuat dari case yang lembek. Saya buka dulu. Ada unit earphone-nya. Di sini saya memilih warna hijau. Saya nggak tahu apakah ini hijau apa ya. Hijau Tosca mungkin namanya. Warna lain selain ini juga ada tersedia, yaitu warna pink, biru muda atau cyan, atau lime yellow. Lalu di sini ada ear tips cadangan ukuran S dan L. Untuk M-nya sudah nempel di earphone-nya. Ada jepitan juga buat ke baju. Kemudian ada ear hook untuk dipasang di bagian kabel yang melingkar ke telinga. Cukup lengkap isinya, namun tidak ada buku panduan. Lanjut ke fisiknya. AK6X ini pada bagian hostingnya memakai bahan plastik yang sangat ringan. Full polos warna dengan hiasan seperti berlian dan logo KiKajet-nya. Catnya dibuat metalik. Kalau AK6 yang lama menggunakan jenis semi transparan. Jadi perbedaannya di sini. Kemudian untuk warna hijau ini mengingatkan saya kepada Moondrop SSR. Dan ini kabelnya tidak bisa dilepas. Kemudian ear tipsnya lembut, lebih lembut daripada ear tips Legend KZ zaman ZST baru launching. Lanjut ke bagian kabelnya. Kabelnya ini warna putih dengan model twist sepertinya, namun diberi lapisan lagi. Kabelnya agak kaku, namun seingat saya tidak sekaku AK6 yang dulu, atau sama mungkin ya. Lanjut ke bagian mic. Hostingnya berbahan plastik dengan warna putih. Ada satu tombol dan ada tombol slide pengaturan volume juga. Cukup baik KiKajet memberikan opsi ini. Kemudian di bagian paling ujung ada jack 3,5 mm, bentuknya lurus, gold plated dengan hosting plastik putih juga. Dan KiKajet memberikan pelindung jack untuk harga segini sih bagus banget. Oke, selanjutnya saya akan bandingkan langsung fisiknya dengan KZ EDX. Bentuk hostingnya mirip, namun KiKajet sedikit lebih gede. Mungkin AK6X ini seukuran KZ ZST. Dan hosting KZ EDX sedikit lebih berat dan terlihat sedikit lebih rapih dibandingkan finishing hosting dari AK6X ini. Lubang ventilasinya sama-sama ada 2. Perbedaan lainnya yaitu AK6X punya ear tips yang lebih lembut dibanding EDX. Dan
EDX kabelnya bisa dilepas. Lanjut ke bagian paling bawah, yaitu jacknya. Punya EDX bentuknya L dengan hosting bahan semi karet dan terasa lebih solid dibandingkan punya AK6X. Kemudian perbandingan kabelnya jelas di sini KZ EDX lebih terlihat kekar dengan model kepang dan juga lebih tebal. Jadi terasa lebih kuat kalau ditarik-tarik. Untuk memori wire-nya EDX sudah terpasang langsung, beda dengan AK6X yang terpisah. Terakhir, untuk fittingnya ini sama-sama enak dan pas di telinga saya yang gede. Jika saya bandingkan dengan kakaknya yaitu AK6, si AK6X ini menurut saya tidak ada perbedaan dari segi tonal maupun SQ-nya. Saya sih memang agak lupa suaranya soalnya sudah lama. Hanya saja modelnya saya lebih suka di AK6X ini, lebih eye-catching. Saya akan bandingkan langsung dengan KZ EDX bagaimana sound quality-nya. Keduanya dibekali single dynamic driver. Dari segi tonal, kedua IM ini berbeda menurut saya. KZ AK6X mengarah ke L-shape, sedangkan KZ EDX yaitu P-shape. Untuk timbre atau warna nadanya saya lebih suka ke EDX. Untuk bagian bassnya, AK6X ini sangat gede dan ngeboom. Dipnya lebih dapat di AK6X, rumble-nya juga lebih adaan di AK6X. Tapi bass AK6X ini masuk ke bagian mid, cukup mengganggu. Sedangkan EDX bassnya gede namun masih di bawah AK6X. Bass EDX ini tidak sebumi AK6X. Bass EDX lebih nge-punch, impact-nya juga lebih dapat. Ekor bassnya sedikit lebih pendek di EDX dan artikulasi bassnya lebih jelas di EDX. Lanjut ke bagian vokal atau midnya. Untuk bagian ini AK6X lebih mundur dibandingkan EDX dan vokal EDX lebih terasa lepas suaranya, lebih open. Entah kenapa di AK6X ini vokalnya kerasa ketahan. Lalu tingkat rawan sibilance EDX lebih beresiko sebenarnya, tapi sejauh ini keduanya aman sih di playlist saya. Lanjut ke bagian high atau treble-nya. AK6X ini agak ngumpet dan sangat halus, sehingga saya merasa agak mendem jika dipasangkan dengan player yang warm. Beda sekali dengan KZ EDX yang lebih open, lebih cerah dan lebih renyah. Begitupun dengan detailnya, jelas lebih terasa di EDX. Pada bagian teknikalitasnya, kedua IM ini sebenarnya tidak ada yang istimewa. Untuk sound stagingnya kurang lebih sama, namun separasi lebih rapih di EDX. Karena di AK6 terasa agak ngumpul di tengah. Sedangkan di EDX lebih terasa pemisahan alat musiknya. Untuk positioning atau gema mirip-mirip lah di sini. Untuk harga 50.000, AK6X ini sangat bisa dipertimbangkan. Mengingat di rentang harga segini kebanyakan earphone yang suaranya agak-agak ampas. AK6X ini modelnya cantik, suaranya juga gak asal-asalan, paket kelengkapannya juga cukup lengkap. Jadi saya rasa buat bass head
atau yang suka lagu-lagu EDM, dangdut koplo, ini cocok. Sedangkan EDX lebih cocok ke lagu-lagu pop rock dan alternatif. Secara keseluruhan, saya lebih suka ke KZ EDX dari segi kualitas kabel, tonal, dan SQ-nya. Tapi harganya beda hampir setengahnya. Jadi, silahkan balik ke masing-masing, suka yang mana, dan sesuaikan dengan dananya. Kemudian, perbedaan impresi pasti ada, karena setup audionya juga berbeda. Contoh AK6X ini, treble-nya mungkin saja lebih open jika dipasangkan dengan player yang bright, seperti Colorplay C3. Tapi intinya harus dicoba secara langsung, agar lebih bisa menentukan mana yang cocok untuk teman-teman. Oke, segitu saja dari saya untuk review dan perbandingan AK6X ini. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Dan salam Lopins Audio.